Pemirsa, kita ketemu lagi dalam Grebeg Sinau. Kali ini saya berada di SMP Negeri 3 Yogyakarta yang letaknya ada di sebelah barat Malioboro. Kali ini kita akan bicara tentang SMP Negeri 3 yang mengembangkan co-kurikuler, sebuah pembelajaran bagaimana kegiatan pembelajaran yang dipakai untuk mendukung kegiatan-kegiatan intrakurikuler. Tetapi konteks yang hari ini akan kita coba kembangkan adalah apa yang dikembangkan oleh SMP Negeri 3. Salah satu di antaranya adalah Ekoprint. Nah, nanti kita akan ketemu teman-teman dari Dikspora dan kemudian kita juga ketemu dengan kepala sekolah dan para pengasuh co-kurikuler ini untuk mendapatkan gambaran seperti apa pelaksanaan co-kurikuler di SMP Negeri 3 Yogyakarta. Ayo kita lihat di sana. Assalamualaikum. Gimana Pak Sem dan Bu Binarsih? Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Ayo, Pak Heru sehat? Alhamdulillah. Saya dengar SMP saya dengar SMP Negeri 3 sedang mengembangkan banyak kurikuler dan segala macam. Mungkin Pak Hasim bisa terangkan. Sebenarnya kan kita mengenal ada kurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler, co-kurikuler. Nah itu apa, bisa dijelaskan dulu itu apa? Iya Pak, kalau memang di proses pembelajaran itu kan ada 3 ya Pak, ada intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau intra itu adalah proses kegiatan belajar mengajar yang biasa dilakukan di kelas, interaksi antara guru dengan siswa, baik itu secara daring atau luring sesuai kondisi di pandemi ini, itu menyangkut untuk materi-materi kurikulum ya, kompetensi dasar, kompetensi inisial. Kemudian kalau yang co-kurikuler itu adalah bentuk penguatan terhadap kompetensi-kompetensi dasar yang dilakukan di intra, dilaksanakan di luar intrakurikuler, makanya di luar jam pelajaran ya. Kemudian yang ketiga adalah ekstrakurikuler, itu adalah untuk pengembangan bakat minat para siswa. Mereka bakatnya apa, minatnya apa, sekolah nanti akan mendata, kemudian nanti di luar jam pelajaran intrakurikuler itu ada kegiatan untuk penguatan mereka dalam mungkin seperti pelatihan, kegiatan ekstranya itu. Kalau co-kurikuler bentuknya apa tuh nanti? Di setiap sekolah kan beda-beda semua tuh? Iya, kalau co-kurikuler jadi nanti tergantung di sekolah itu mereka mau mengambil tematiknya itu apa itu Pak. Misalnya mungkin seperti kalau yang di sini kan itu pemanfaatan untuk Ekoprint ya, itu nanti integrasi dari semua mapel tadi, ada 10 mapel tadi, mengadakan satu kegiatan, satu bentuk produk yang Ekoprint tadi, tapi itu dikaitkan dengan muatan dari semua mata pelajaran tadi Pak. Misalnya ketika anak-anak itu mengerjakan membuat Ekoprint itu kan dari sisi bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa, bagaimana anak-anak menarasikan untuk pembuatan itu. Itu setiap sekolah berbeda-beda ya? Sekolah berbeda Pak. Nah mungkin Bu Binarsih, kalau di SMP Negeri 3 sendiri gimana? Co-kurikuler yang dikembangkan apa ini? Ini untuk kegiatan co-kurikuler di SMP 3 ini menggunakan model workshop. Jadi bentuknya workshop dengan melalui pembuatan Ekoprint. Dan ini merupakan kegiatan yang kita akomodir dari 11 mapel yang terintegrasi di dalamnya untuk bisa menyesuaikan dengan KD di masing-masing. KD itu kompetensi dasar ya? Iya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar itu yang menentukan sekolah atau sudah dalam kurikulum? Sudah tertuang di dalam KTSP sekolah. KTSP itu? Karena kita ngomong sama orang luar, KTSP itu apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi baik itu intrakurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler itu semua tertuang dalam dokumen KTSP. Mengapa yang dipilih kok Ekoprint? Kebetulan saat ini kan kami baru SMP 3 sekarang ditunjuk menjadi sekolah adiwiyata. Dan ini kami sedang mempersiapkan sekolah kita ini untuk berwawasan lingkungan. Nah, melalui kegiatan Ekoprint ini harapannya anak-anak memiliki
kepedulian terhadap lingkungan, termasuk dalam pembuatan ekoprint ini kita semuanya menggunakan bahan dari alami. Jadi para siswa nanti dikenalkan tentang bagaimana warna-warna alam itu bisa dimunculkan gitu. Termasuk anak-anak juga harus punya wawasan bahwa mereka karena menggunakan bahan alami yang ada di sekitarnya, maka bagaimana supaya ini tidak habis kan mereka juga harus menjaga. Maka harus perlu bagaimana membudidaya supaya yang sudah kita gunakan ini ada penggantinya. Jadi nanti mereka juga akan mengenalkan tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai ekoprint dan itu harus dirawat dengan baik di sekitar. Termasuk di lingkungan sekolah kita ini juga ada tanaman-tanaman yang mendukung untuk pewarnaan. Jadi apa saja dan apa kontribusi masing-masing mata pelajaran untuk bisa ke sekolah Adiwiyata maupun ekoprint ini? Untuk masing-masing mapel ini kan menyesuaikan dengan KD mereka masing-masing, tetapi sesuai dengan tema yang diangkat. Nah ini mereka arahnya ke penilaian terhadap pengembangan kompetensi peserta didik dan karakter yang dimiliki oleh peserta. Prasarana fasilitas yang dilakukan atau disiapkan oleh teman-teman SMP Negeri 3 untuk mengembangkan sekolah Adiwiyata maupun ekoprint apa aja berarti? Banyak sekali Pak. Jadi untuk kegiatan ekoprint dan Adiwiyata ini, yang pertama memang kami tentu ada koordinasi terlebih dahulu ya, koordinasi kemudian disosialisasikan terkait dengan program Adiwiyata, kemudian juga kita membuat pokja. Jadi ada pokja-pokja yang masing-masing pokja itu membidangi urusan masing-masing, kemudian kami bekerja sesuai dengan pokjanya itu, kemudian progresnya dilaporkan, kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait dengan program Adiwiyata itu, jadi DLH, kemudian dengan UGM yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan itu. Nah pemirsa, kita nanti akan melihat bagaimana proses praktek di SMP Negeri 3 untuk membuat proses produksi ekoprint. Ayo kita ikuti lagi.